Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nafian di Pondok Pesantren Maqwa sebagai ketua yayasan. Dan pada kesempatan ini akan saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya atau Facebook saya terkait lembaga pendidikan Maqwa ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Pak, mohon dijelaskan di Maqwa itu manhajnya apa gitu. Jadi ini saya jelaskan bahwa Maqwa singkatan dari Madrasah Quran wa Dakwah, itu manhajnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Dengan bahasa lain manhajnya adalah NU gitu. Jadi fikihnya 4 mazhab, tasawufnya menganut ajaran Imam Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Kemudian tauhidnya adalah Imam Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Jadi manhajnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Pertanyaan kedua, Pak, di Maqwa itu program pendidikannya apa saja toh? Pendidikannya banyak. Di antaranya adalah lembaga tahfidz level SD, SMP, SMA. Kemudian di luar itu ada lembaga kursus atau bimbingan belajar. Bimbingan belajar baca kitab kuning. Ini untuk umum dan untuk siswa juga. Bimbingan bahasa asing, bahasa Inggris di bawah lembaga Genius Education, dan bimbingan belajar matematika dan Quran. Sementara di kesempatan ini saya akan fokus di lembaga di bawah pesantren ini. Lembaga di bawah pesantren, lembaga tahfidznya level SD, SMP, SMA itu namanya Khuin Quranic Institute. Level SD targetnya hafal 10 sampai 15 juz. Diteruskan nanti level SMP sampai 10. Kalau mulainya SMP di sini, maka dia akan dapat biasanya 10 juz. Seperti itu selama 3 tahun. Kalau SD SMP-nya di sini dia tinggal teruskan sampai 20. Nah, ketika level SMA nanti dia masuk ke jenjang SMA, diharapkan Qur'annya 25 sampai 30 juz. Kita mempunyai metode Quran. Kalau tahsinul qiraahnya pakai metode taskhili, kalau metode hafalannya dibimbing oleh Ustadz Hamilul Quran yang berpengalaman, sanadnya jelas dan muttasil. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, maksud dari berakhlakul karimah, santri berakhlakul karimah itu bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, santri kita biasakan berakhlakul karimah dalam tindakan sehari-harinya. Mulai awal masa orientasi santri itu ada materi akhlak praktek, cara adab makan bagaimana, adab mau tidur bagaimana, adabnya bertemu ustadz bagaimana, itu diajarkan memang secara langsung di awal. Kemudian di sini santri juga diajari praktek menjadi imam sholat, khutbah Jumat, amalia-amalia di masyarakat seperti tahlil, yasin, istighosah itu kita ajarkan di sini. Bahkan yaumiyahnya setiap maghrib, isya, subuh itu setelah sholat ada bacaan namanya Rotibul Hadad. Jadi ketika terjun ke masyarakat, santri itu siap berkiprah di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, Pak, 60 hari KBM siswamu berkomunikasi dengan bahasa Inggris? Ya, 60 hari KBM pertama siswa kita biasakan dengan berbahasa Inggris dengan menghadirkan tutor dari Kampung Inggris Pare. Jadi tidak berupa pelajaran bahasa Inggris yang dikasih jam banyak, tetapi di sini siswa dibiasakan English conversation every time dengan temannya, dengan ustadznya.
di 60 hari KBM pertama. Biasanya dapat 1,5 bulan, 1 bulan itu sudah bisa biasanya, tetapi kita realnya 60 hari KBM kita tuliskan di sini. Pertanyaan selanjutnya, katanya 1 tahun KBM kamu membaca kitab kuning dengan metode Al-Miftah. Iya. Jadi apakah tidak berat? Kan siswa sudah diminta untuk hafalan Quran, untuk hafalan kitab kuning, itu apakah tidak berat? Karena pengalaman anak saya di pesantren itu berat Pak. Jadi gini, kitab kuningnya itu merupakan ringkasan dari kitab kuning yang dipelajari di pesantren. Ringkasan Jurumiyah, ringkasan Meriti, ringkasan Alfiyah, itu diringkas dijadikan satu metode namanya metode Al-Miftah. Apakah tidak berat? Tidak, karena Al-Miftah ini pembelajarannya sangat menyenangkan, sambil nyanyi-nyanyi. Misalkan bab kalam kalau di Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastakim, seperti itu. Jadi di sini rukunnya kalam semua ada 4, misalkan seperti itu. Itu dilakukan. Nanti ada ustadz sendiri yang lebih menguasai. Jadi gitu ya. Sehingga bukan merupakan pembelajaran kitab seperti yang di pondok-pondok. Cuman di sini target dari bisa membaca kitab kuning di sini targetnya hanya membaca. Sehingga apabila dia ingin mempelajari kitab kuning, misalkan Fathul Qorib, Ta'limul Muta'alim, itu harus ngaji. Di metode ini hanya sampai pada siswa bisa membaca, tahu kedudukan kalimatnya, tahu jenis isim, mana fi'il, mana huruf, kedudukannya seperti apa, i'rabnya, sampai batas itu. Intinya sampai batas membaca maksudnya. Sehingga untuk pendalaman keilmuannya dibimbing oleh ustadz atau habaib yang berpengalaman. Jadi untuk daris akhlaknya itu kita dengan para habaib. Terus pertanyaan berikutnya, katanya di Makwa itu, atau maksud di Makwa itu di Huin, mungkin di Huin itu ada olahraganya banyak ya. Kita punya lapangan yang luas, ada futsal, ada memanah, ada renang, supaya apa? Santri refresh, badannya sehat, di sela-sela menghafal Quran, di sela-sela belajar kitab kuning. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak, maksud dari konsep sekolah berbasis alam itu bagaimana? Jadi gini, memang sekolah kita itu berbasis alam. Contohnya dalam pelajaran biologi itu ada materi tentang mencangkok. Maka siswa dalam pelajaran biologi itu tidak hanya textbook, latihan materi dan soal-soal, mempelajari materi dan soal-soal, tapi dia langsung kita ajak untuk praktek mencangkok di lingkungan pondok pesantren. Ada sepertiga hektar. Siswa dalam biologi diajari materi tentang kambium. Di sekitar kita ada pohon mangga, ada pohon belimbing, di mana kambiumnya. Itu misalkan seperti itu. Jadi pembelajaran ini berbasis alam sekitar. Di sini ada pengenalan pesawat aerodinamis. Nah, pembelajaran fisika bisa masuk ke sana. Pembelajaran matematika, hitung-hitungannya bisa masuk ke sana. Jadi dengan seperti itu, siswa tidak terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang berbasis textbook, tetapi kurikulum Kementerian Pendidikan tetap tercapai. Terus berikutnya, loh, tapi ini ijazahnya lulus paket B, paket C ya Pak ya? Apakah tidak terkesan, bahasa gimana? Tidak terkesan di bawah formal? Oke, kalau terkesan secara satu sosial di bawah mungkin itu mungkin saja, tetapi kan subjektif sekali. Tapi bagi saya, dengan ijazah paket B dan paket C ini itu lebih merdeka belajar. Karena apa? Target kita hafal Quran. Kita tidak bisa menempatkan pelajaran tahfadz itu di sore hari. Nah, tapi harus di pagi hari. Kitab kuning harus di pagi hari. English conversation harus di pagi hari ketika pikirannya siswa masih fresh.
itu yang tidak bisa kita lakukan ketika kita menyelenggarakan pendidikan formal. Bukan berarti formal jelek, formal bagus, tapi kita punya metode sendiri dalam mengimplementasikan kurikulum, bagaimana kurikulum tersebut bisa optimal. Bahkan konsultan kita itu dari rata-rata dosen yang bergelar doktor, profesor, bahkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung langsung menjadi konsultan kita. Jadi tentu sudah dipikirkan dari semua aspek, termasuk aspek psikologi pendidikannya, seperti itu. Terus yang terakhir, jadi lulus ijazah paket B, paket C itu justru kelebihan kita lebih merdeka belajar. Kita bisa menempatkan pelajaran PKN di sore hari, kita bisa menempatkan pelajaran bahasa Indonesia di sore hari, ya, seperti itu. Sehingga target tahfidnya tercapai, target baca kitabnya tercapai tanpa meninggalkan pelajaran-pelajaran yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Toh dengan ijazah paket B dan paket C tetap mendapat kesempatan yang sama ketika dia masuk di perguruan tinggi, misalkan dari lulus paket C. Bahkan nanti di akhir tahun di kelas 12 itu siswa mendapatkan bimbingan tes masuk SBMPTN dan wawasan jenjang karir. Mau kita seperti ini, jadi siswa jadi apapun boleh, polisi, tentara, dokter, guru, maupun profesi-profesi yang lain termasuk pengusaha. Tetapi jadi apapun dia punya basic akhlak yang baik, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, tentu bisa mendalami ilmu-ilmu para ulama, seperti itu. Jadi terakhir pertanyaannya, cara daftar bagaimana? Cara daftarnya tinggal ngisi Google Form yang disediakan oleh panitia penerimaan santri, sama atau kirim WhatsApp ke nomor yang tertera. Nanti Anda akan dibalas Google Formnya, termasuk bisa tanya jawab langsung di sana, pakaian santri yang dibawa apa saja, tesnya bagaimana, termasuk itu. Dan terakhir ini ada beasiswa santri, Pak. Iya, di sini ada beasiswa orang tua asuh untuk duafa, yatim piatu, fakir miskin duafa itu. Jadi kalau memang duafa dengan rekomendasi tidak harus kepala desa, mungkin RT RW bisa, itu langsung bisa kita terima sebagai siswa atau santri dengan program orang tua asuh. Jangan khawatir nanti duafa di sini misalkan kok tidak bayar makanannya apa tidak sama dengan yang lain, tidak seperti itu, karena ada program orang tua asuh yang membiayai semua pembiayaan nanti adalah para agniya dari pejuang-pejuang kita, dari sahabat-sahabat kita yang memang mampu dalam hal materi. Demikian, mudah-mudahan video pendek ini bisa menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sukses semuanya.